Santa Fe yang dulu telah berubah menjadi sesuatu yang baru. Hyundai meninggikan tarafnya, menghadirkan teknologi hingga kemewahan yang memanja. Meski kini tampilannya memicu kontroversi, tapi keberanian pabrikan Korea Selatan ini untuk mengembangkan Santa Fe sukses membuka hati. Di antara deretan SUV yang kami uji sepanjang tahun ini, rasanya pantas memberikan all new Santa Fe ini sebuah bintang. Dan karena penilaiannya, mobil ini juga layak untuk berada di posisi papan atas. Meskipun desain mobil ini menuai pro dan kontra, tapi nyatanya mobil ini berhasil membuat kami terkesima. Dan penilaian kami nih tentang mobil ini tuh hampir sempurna. Hyundai Motor Indonesia memperkenalkan generasi terbaru dari Santa Fe dengan cerita yang menarik. Bodi yang semakin besar, mesin yang canggih, dan desain yang menarik perhatian. SUV ini seakan dibawa Hyundai untuk meloncat ke level baru dalam persaingan. Kini Santa Fe bermain di Blue Ocean, yang senggol sana senggol sini, seolah tak punya lawan spesifik di kelasnya. Namun begitu, Hyundai All New Santa Fe generasi terbaru ini masih ditawarkan dengan harga yang relatif rasional. Untuk varian yang kami tes ini, top of the line-nya dijual 860 jutaan. Tapi tetap ada pilihan lain yang lebih terjangkau, karena Santa Fe dibanderol mulai dari 699 jutaan. Dengan tampangnya makin sangar, jelas Hyundai seakan melegalkan generasi terbaru dari Santa Fe ini untuk dibawa ke medan terjal seperti ini. Bicara soal tampang, baru awal video ini kita mungkin udah beberapa kali dengar saya menyebut kata kontroversial untuk urusan desainnya. Karena memang iya, Hyundai merancang Santa Fe generasi terbaru ini dengan tampilan yang sangar, gagah, tapi hanya dari depan dan sampingnya. Kalau dari belakang, rasanya enggak deh. Rasanya, menurut kami Hyundai itu kayak kehabisan anggaran gitu untuk membayar desainernya. Setelah desain depan jadi, samping jadi, belakang kayaknya asal buat aja gitu ya. Atau bahkan dikerjain sama orang yang beda nih. Ini sampai saat ini saya nggak bisa menerima desain belakang dari Santa Fe ini teman-teman. Mungkin kalian ada yang suka, mungkin ada yang enggak juga. Tapi saya juga cukup mengerutkan dahi melihat posisi lampunya yang terlalu rendah. Terus juga, ya ini logo Santa Fe gede banget dengan panel yang juga besar, terasa nggak proporsional desainnya. Kalau ada satu hal yang harus dipuji dari desain belakangnya adalah ini, wipernya teman-teman. Keren ya, wiper ditaruh di belakang atau di atas gini, dan ngebuatnya terlihat clean. Tapi ya selain itu nggak ada yang keren dari desain belakang Santa Fe ini. Untungnya, bagian dalam mobil ini jauh dari kontroversi seperti desain eksteriornya. Malah harus diakui interior Santa Fe ini berkelas, mewah, dan terasa premium banget. Pemilihan material yang berkualitas, permainan cahaya yang cantik, hingga animasi dan grafis jelas di tombol-tombol, serta layar infotainmentnya, membuat mobil ini benar-benar terasa naik kelasnya. Iya, Hyundai All New Santa Fe ini hadir dengan opsi 6 atau 7-seater. Dan berkat wheelbase yang panjang, duduk di posisi manapun terasa nyaman. Kami pun coba jadi penumpang di baris ketiganya. Belum apa-apa, udah disambut akses masuk yang mudah. Lalu duduk di belakang sini juga tergolong nyaman, bahkan untuk perjalanan jauh. Fasilitasnya pun lengkap. Tapi tentu jelas, posisi duduk di tengah sini adalah hotspot dari mobil ini, teman-teman. Dimana ini tuh ruang kabinnya lega banget. Ini sih saya set paling belakang ya. Kalau ditaruh di tengah, sekalipun ini tuh masih ya cukup ada ruang lah. Ke depan masih enak, apalagi kalau paling belakang ya. Dan ya saya suka dengan kenyamanan yang ditawarkan sama mobil ini, teman-teman. Ini jok tengah sini karena dibuat captain seat, jadi jelas terasa lebih privat, lebih individual. Ada juga armrest di tengah sini yang bisa untuk kita nyenderin
lengan gitu ya supaya nggak capek. Terus di sini ada tirai penutup kalau kita butuh privasi lebih, dan ya fasilitas lengkap teman-teman. Ada AC, terus juga ada panoramic sunroof yang besar di belakang sini. Terus ada penghangat jok, tapi sayang kenapa nggak ada pendinginnya ya. Padahal di Indonesia itu rasanya kita lebih butuh pendingin ketimbang penghangat jok. Terus juga di belakang sini kalau kita ngomongin soal fasilitas lainnya, ada kompartemen penyimpanan. Tuh, ada gede banget, dan bahkan kompartemen tengah sini bisa dibuka dari belakang. Jadi kalau kita mau ambil sesuatu bisa gampang. Hyundai memang seakan nggak mau terlalu total untuk kenyamanan penumpang dengan memangkas fitur ventilated seat di bangku baris kedua mobil ini. Tapi di sisi lain, fitur berkendara di mobil ini luar biasa lengkapnya. Setidaknya ini yang kami tes di tipe tertinggi ya. Nih, ADAS-nya lengkap, adaptive cruise control-nya mantap. Belum lagi, layar head unit sampai panel cluster mobil ini juga atraktif dan informatif banget. Terus ini, penggemar tombol fisik, aman. Ini pengaturan AC masih bisa pencet-pencet, walau kapasitif ya. Terus mobil ini juga untuk road trip atau perjalanan jauh, ini bisa banget. Tuh lihat, kompartemen penyimpanannya banyak. Terus ada wireless charger, cup holdernya banyak, pakai banget. Dan ini juga ruang bagasinya lega, apalagi kalau dilepet semua joknya. Tapi entah kenapa ya, ini Hyundai merancang cover bagasi di posisi yang kurang pas nih. Dimana ini kalau jok baris ketiganya kita buka, udah pasti cover bagasi ini nggak bisa kepasang. Atau kita paksa ini mentok teman-teman. Kecuali penumpang belakang nggak apa-apa kalau ada tiang yang melintang. Ya meski demikian, ini mobil bisa diandalkan teman-teman. Walaupun jok baris ketiga kita buka, tapi sisa bagasi di belakangnya masih cukup untuk menyimpan ini nih, alat-alat produksi kami. Ada tas kamera, tas saya, tas laptop, ada drone, macam-macam bisa masuk. Tapi ya kalau lagi dalam keadaan jok baris kita kebuka, tiang untuk covernya mending ditaruh di rumah kayak kami sekarang. Tapi ya ini nunjukin mobil ini akomodatif banget. Dan selain itu ada fitur yang saya suka banget, yang jadi gimmick sebenarnya, tapi jadi detail yang menarik dan seakan-akan Hyundai sayang banget sama kita. Yaitu ini nih. Orang-orang mungkin banyak yang nanya, ini tuh apa ya? Tapi ini adalah untuk mempermudah kita mengakses akomodasi di atas. Yaitu kita taruh tangan di sini, taruh lalu naik ke sini. Ya. Dan pastikan barang-barang di atas ini semua disimpan di tempat yang benar, yaitu pakai roof box atau roof rack. Karena jangan sampai barang kita taruh langsung di sini. Sayang ya, panoramic roof-nya bisa baret. SUV memang sejatinya dirancang lebih versatile, siap dibawa kemana aja, bawa barang banyak atau penumpang juga harusnya nggak masalah, dan Santa Fe bisa banget diandalkan untuk hal itu. Apalagi sekarang, wujudnya bikin mobil ini lebih fleksibel. Selain tadi lega, wheelbase yang panjang juga bikin mobil ini lebih stabil pengendaliannya. Dipakai manuver juga nggak ada gejala body roll yang menakutkan berlebihan. Belum lagi ground clearance yang tinggi dan postur siap off-roadnya jelas membuat kita bisa lebih pede melahap berbagai jenis jalan. Kalau kita membandingkan Santa Fe generasi baru ini dengan rival-rivalnya dari generasi sebelumnya, rasanya udah nggak apple to apple teman-teman. Karena Hyundai sekarang merancang Santa Fe lebih versatile, lebih siap dibawa kemana aja, dan lebih tangguh perangainya. Apalagi di kelas medium SUV klimis itu, Hyundai sekarang punya Tucson untuk melawan ya si RV, si X5 dan teman-temannya. Sehingga Santa Fe ini lebih naik kelas lah dianggapnya. Ya kayak yang tadi kami sebutin, Santa Fe ini perangainya sekarang lebih tangguh teman-teman. Meskipun dengan karakter khas mobil yang dengan frame monokok, ini mobil handlingnya terprediksi sekali dan juga nyaman. Meskipun harus diakui Santa Fe yang sekarang nggak selincah Santa Fe yang dulu. Tapi harus diingat mobil ini sekarang jadi siap dipakai off-road ringan teman-teman. Ya yang tadi versatility-nya. Dan yang paling saya suka dari Santa Fe generasi baru ini adalah dari posisi berkendaranya, ergonomisnya, visibilitasnya, dan
feel arogan serta jumawa ketika mengendarainya. Highlight utama dari mobil ini juga ada di dapur pacunya. All New Santa Fe ini adalah mobil hybrid pertama yang dijual Hyundai di Indonesia. Dan itu yang bikin mobil ini jadi naik kelas, di mana mesinnya bisa lebih optimal secara efisiensi, minim emisi, dan yang terpenting, kombinasi mesin bensin 1600 cc 4 silinder dengan motor listriknya dan ada baterainya itu bikin performanya terasa makin mantap. Memang harus diakui kalau mesin bensin dari Santa Fe ini ketika kita dengar gitu ya 1600 cc dia punya kesan yang kecil, tapi sebenarnya figur tenaga dan torsinya tuh cukup lah teman-teman, apalagi karena dibantu dengan motor listrik yang torsinya gede, sehingga kalau lagi mesin bensin dan motor listrik yang bekerja bareng atau kombinasi, tenaganya bisa tembus 231 horsepower dengan torsi di atas 360 Nm. Dan harus diingat, dapat di putaran yang rendah. Jadi mobil ini tuh punya karakter yang cukup menarik nih. Ditarikan bawah, kalau kita pakai stop and go, jelas khasnya mobil dengan motor listrik gitu ya. Tentu penyaluran tenaganya terasa seamless, terasa satset gitu, akseleratif. Di sisi lain, kalau lagi pakai di putaran menengah ke atas, ketika mesin bensin yang membantu bekerja, kalau lagi masuk ke mode sport misalnya, wow, lalu kita mainkan pedal shiftnya, karakternya asik banget teman-teman. Dan yang asik juga, selain buas, mobil ini irit sekali, thanks to hybridnya. Sepengetahuan kami, sebenarnya mobil hybrid gini tuh di rute dalam kota yang makin sering kena macet justru berpotensi makin irit. Ya karena kan baterainya sering terpakai ya. Tapi di sisi lain, Hyundai juga piawai merancang penyaluran tenaga mobil ini ditarikan tengah ke atas dan mengawinkannya dengan bantuan motor listrik. Sehingga di rute tol pun masih dapat di angka 19 hingga 20 km per liter. Nah, tapi perlu diingat, tipikal mobil hybrid kayak gini tentu hasil tesnya bisa beragam alias random. Karena ya pengaruh dari kondisi baterai, intensitas dan kondisi pengecasan, dan lain-lain. Sehingga data yang kami tampilkan adalah data yang kisaran. Tapi biar kami makin yakin, kami sengaja mengetes mobil ini untuk road trip dari Jakarta ke Bandung. Rutenya mayoritas tol dan nanjak, bareng keluarga pula. Full house gitulah ceritanya. Dan hasilnya, wah ternyata di MID kelihatan tuh 16 km per liter. Tapi kami juga melakukan tes full to full, dimana bensinnya kami isi full lagi nih sampai klik. Ternyata dari Jakarta ke Bandung 149,7 km butuh bensin 10,77 liter, alias dapat di angka 13,9 km per liter ya. Lumayan jauh nih selisih antara data MID dan full to fullnya. Ini data MID-nya juga nunjukin ternyata pas kami bawa pulang dari Bandung ke Jakarta dengan rute mayoritas turunan dan tol juga pastinya, bisa dapat di angka 20-an km per liter dengan mudah. Ya setidaknya dari beragam data-data tadi ketahuan kalau mobil sebongsor dan senyaman ini konsumsi bahan bakarnya terhitung irit nggak sih? Dari semua yang kami ceritakan, jelas menunjukkan kalau kami cukup terkesima dengan upgrade yang dilakukan Hyundai kepada Santa Fe generasi terbaru ini. Tapi kami juga sempat menyinggung kalau mobil ini kami sebut hampir sempurna. Ya, satu hal aja yang bisa bikin mobil ini jadi sempurna menurut kami adalah dari desainnya teman-teman. Hyundai punya PR besar untuk membuat desainnya lebih nyaman lah untuk calon konsumennya gitu. Karena setidaknya di circle saya teman-teman, gak ada orang yang suka dengan desain belakang dari Santa Fe generasi baru ini. Ya memang untuk urusan desain itu subjektif banget, tapi bagi kami desain adalah cerminan pertama dari mobil layak diterima atau enggak. Dan bagi kami juga mobil ini hampir sempurna kalau enggak karena desainnya.
Namanya juga penilaian desain kan, pasti ada yang jatuh cinta, ada yang benar-benar nggak suka, sampai ada yang bisa nerima dan bilang, oh ya biasa aja. Tapi jangan salah, meski desainnya kontroversial, Hyundai All New Santa Fe ini penuh dengan segudang hal yang membuat kami mengangguk-angguk puas. Sebagai SUV dengan ukuran medium ke besar, teknologi dapur pacunya canggih. Terus fitur dan fasilitasnya tuh bikin kita merasa lebih naik kelas. Bahkan kami menduga Santa Fe ini bisa jadi senjata terbaik untuk menjadi jumawa. Yes, teman-teman, itu dia tadi pendapat kami dan penilaian kami soal Hyundai All New Santa Fe ini, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga tuh channel YouTube Detik Oto. Dan kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.